Nah, di sini kita akan membahas tentang latar pemikiran John Austin. Nah, di sini John Austin secara umum dikenal sebagai ahli hukum pertama yang memperkenalkan hukum positisme sebagai sistem. Nah, di sini di dalam pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan dalam karyanya yang berjudul The Purpose of Jurisprudence. Nah, di sini menurutnya filsafat memiliki dua tugas penting, tetapi kegagalan yang membedakan keduanya. Nah, dan selanjutnya demikian keyakinan Austin itu sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Sleman akan menimbulkan kekaguran baik intelektual maupun tetapi dengan perbedaan tersebut Austin menolak pandangan teori hukum kodrat tentang hukum dan dengan itu menarik garis pembatas yang tegas antara hukum dan moral. Nah, dengan mengungguli Austin ini berusaha menekankan sisi utilitarian dari hukum tanpa mengabaikan pertanyaan tentang konsep dasar hukum yang tertumpu pada apa yang ia sebut yaitu jurisprudensi analitis. Nah, Austin ini menyebut hukum Austin menyebut hukum sebagaimana adanya, sebagai hukum positif. Kenapa? Karena hukum dipandang sebagai kumpulan peraturan yang eksistensinya dan kedudukannya tergantung pada otoritas manusia. Dalam arti ini dalam arti ini positivisme dalam sesungguhnya merupakan reaksi terhadap teori hukum kodrat. Dengan perbedaan tersebut, Austin menolak teori hukum kodrat tentang hukum. Dengan itu menarik garis pembatas yang tegas antara hukum dan moral. Kenapa? Karena itu kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang dimiliki demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal demikian Austin ini mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini sebenarnya Austin bermasalah dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai sebagai alat kontrol sosial. Jadi hukum ini harus dipahami dalam arti perintah, karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi. Nah, hukum ini tidak bersifat opsional. Kenapa? Karena mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya imperialisme hukum maupun hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya dikenai hukum atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum, atau hukum kehilangan eksistensinya sebagai perintah. Jadi sumber hukum menurut Austin ini adalah penguasa tertinggi yang dipatuhi oleh masyarakat, anggota masyarakat, sementara ia diwajibkan padilitas hukum dengan merujuk pada asal usul atau sumber yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas untuk menciptakan hukum. Nah, kemudian pembahasan kita yang kedua inilah pemikiran linguis pneumologi John Austin. Nah, di sini di dalam buku ini
mendeskripsikan salah satu pemikir filsafat bahasa yang berasal dari Inggris, yaitu John Austin. Di sini yang terkandung dalam bukunya yang berjudul fenomenal, berjudul How to Do Things with Words. Nah, pada buku inilah pemikiran Austin menemukan bentuk yang khas dalam mempengaruhi perkembangan berbagai aliran filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran itu disebut dengan disebut sebagai speak as atau tidak tutur. Nah, Austin ini mempercayai bahwa unsur bahasa sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena. Ungkapan ini oleh Austin dinamanya linguistik fenomenologi, memilih analisis bahasa. Nah, di sini ungkapan linguistik fenomenologis hanyalah sebutan yang digunakan oleh Austin untuk menunjukkan aktivitas analisis bahasanya. Di sini teori tidak tutur yang diciptakan itu salah satunya menjadi dasar bagi teori tidak tutur dalam linguistik paragramatik. Nah, selain itu eksplorasi teoritis ini juga menerapkan teori dari Austin teori Austin tersebut ke dalam penelitian tentang penyaringan Sephardi Djoko Damono dengan terlebih dahulu memodifikasi teori Austin menjadi metode tidak tutur komunikasi.